Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat wal afiat, diberi keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali menghadiri pengajian rutin di setiap hari Kamis membahas kitab dosa-dosa besar Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Kabair dan kita sudah memasuki dosa besar yang ke-40. Nah, dosa besar yang ke-40, al-ghadir bi amirihi wa ghairi dzalik, yaitu berkhianat kepada penguasanya setelah dia berjanji untuk setia. Ini termasuk dosa besar, yaitu berkhianat kepada penguasa, berkhianat kepada pemimpinnya setelah membaiat, yaitu berjanji setia untuk patuh, untuk taat, tidak membangkang. Maka seorang rakyat atau salah satu dari rakyat yang membangkang atau berkhianat kepada penguasanya, maka ini termasuk dosa besar. Karena setiap kita diwajibkan untuk membaiat kepada seorang pemimpin, walaupun tidak mesti semua rakyat harus membaiat kepada si pemimpin tersebut, melainkan ada perwakilan daripada rakyat tersebut, yaitu mereka-mereka yang punya kedudukan atau mereka yang menjadi wakil rakyat, mereka lah yang membaiat seorang pemimpin tersebut. Jadi baiat itu berarti dia telah menyatakan perjanjian untuk setia kepada pemimpin tersebut. Maka tiba-tiba ada rakyat yang berkhianat atau menggulingkan pemerintahnya, maka ini merupakan dosa besar. Kita diwajibkan untuk berbaiat kepada pemimpin, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Orang siapa yang meninggal dunia sedangkan tidak ada baiat di lehernya, maka dia akan meninggal dalam kondisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah di zaman dulu, mereka tidak membaiat pemimpinnya. Mereka tidak punya pemimpin yang mereka taati. Masing-masing mereka pengen memimpin, masing-masing mereka pengen berdiri sendiri. Sehingga yang terjadi adalah seringnya peperangan antara suku, antara kabilah, itu karena masing-masing tidak mau ada yang dipimpin. Ini kondisi jahiliyah. Sehingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatukan umat pada satu pemimpin sehingga masyarakat itu bisa saling saling mendukung, tidak saling berperang. Itu karena ada salah satu pemimpin yang mereka taati. Dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah.
Kemudian beliau menyatukan kabilah-kabilah yang dulunya bermusuhan. Bahkan itu turun-temurun yang sulit mereka hindari. Suku Aus, suku Hajraj, dan suku-suku yang lain yang saling berperang satu sama lain. Tapi begitu kedatangan Rasulullah SAW, beliau bisa menyatukan mereka menjadi bersaudara. Bahkan persaudaraan mereka itu tidak ada yang melebihi persaudaraan mereka ya di dalam sejarah manusia, yaitu persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, persaudaraan antara suku-suku yang ada di Madinah, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya walaupun dalam kondisi atau dalam perkara-perkara yang menjadi privasinya, perkara yang mereka sangat butuh, tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya. Ini persaudaraan yang luar biasa telah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak berbaiat kepada seorang pemimpin, maka dia meninggal dalam kondisi jahiliyah. Itu mereka yang tidak mengenal pemimpin, tidak mengenal baiat. Dan ini sekali lagi bukan berarti setiap rakyat itu harus membaiat, tapi ada wakil-wakil rakyat yang membaiat kepada pemimpin tersebut. Ketika seorang pemimpin ini telah terpilih kemudian disumpah, maka dia sudah resmi menjadi pemimpin. Maka semenjak itu dia berhak untuk ditaati, berhak untuk didengar dan tidak boleh dikhianati. Di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Dan tunaikan perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Kita diperintahkan untuk menunaikan janji. Kalau sudah berjanji, maka tunaikan. Karena sesungguhnya janji-janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk janji kita kepada pemimpin. Kalau rakyat sudah mengangkat seorang pemimpin, berarti mereka semua sepakat untuk taat kepada pemimpin tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Tunaikanlah janji-janji kalian. Kalau sudah berakad, sudah berjanji, maka wajib untuk ditunaikan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tunaikan janji-janji Allah idza ahadtum, apabila kalian mengambil perjanjian. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang menerangkan wajibnya seorang itu berbaiat dan juga dia taat kepada pemimpinnya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. Man idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Empat perkara, barang siapa yang memiliki atau salah satu darinya ada pada dirinya, maka dia termasuk orang munafik yang sesungguhnya. Ciri-ciri orang-orang munafik. Apa saja? Apabila dia berbicara, berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila dia dikasih kepercayaan, khana, berkhianat. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia bersengketa, maka dia bersikap licik, ya, tidak adil. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Dan menjadi catatan di sini yaitu wa idza ahada ghadara. Apabila mereka berjanji, yaitu khianat. Maka kita tidak ingin menjadi orang yang berkhianat, menjadi ciri-ciri orang-orang munafik. Maka di antara pengkhianatan yaitu berkhianat kepada pemimpinnya.
Dan banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita untuk membangkang kepada penguasa. Bahkan Imam Al-Bukhari menuliskan bab, yaitu babul imarah, ya, bab tentang kepemimpinan. Dan di situ diterangkan bagaimana larangan seorang itu membangkang ataupun berkhianat kepada pemimpinnya. Kita wajib taat, namun tentu saja bukan dalam segala hal. Kalau dalam perkara-perkara yang maksiat, maka tidak ada ketaatan bagi makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tapi kalau dalam hal-hal yang bukan maksiat, berarti hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada melanggar syariat, maka wajib untuk ditaati. Peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak melanggar syariat, yang hukumnya adalah mubah, maka wajib untuk ditaati oleh rakyat. Apalagi peraturan-peraturan pemerintah yang memang itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan agama, maka lebih wajib untuk ditaati. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain, wa qala likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah inda stihi inda istahu yuqalu hadhihi ghadratun fulan ala wala ghadara a'dham udran min amirin 'amah. Tiap-tiap, ya, orang yang berkhianat kepada pemimpinnya, dia akan diberikan bendera pada hari kiamat dan diletak di belakangnya. Bendera itu diletakkan di belakangnya atau di bagian uh, tuburnya. Yuqalu hadhihi qadratun fulan. Ini adalah karena pengkhianatan si fulan. Ala wala ghadiru a'zam ghadran min amirin amah. Dan ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang paling besar daripada seorang berkhianat kepada penguasa untuk orang banyak. Itu pemimpin masyarakat, pemimpin negara, itu pengkhianatan yang paling besar. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga mentaati ulil amr. Wa atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri itu maksudnya ulil amri yang sah, yang terpilih secara sah, ya. Bukan tiap jamaah punya ulil amri, bukan tiap kelompok punya ulil amri, tapi ulil amri yang merupakan pemimpin keseluruhan, pemimpin secara umum. Bukan harus membaiat, ya. Setiap jamaah punya pemimpin yang harus dibaiat, atau setiap kelompok punya pemimpin yang harus dibaiat. Ini baiatnya ahlul bid'ah yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak boleh, kecuali seorang pemimpin yang amah, pemimpin yang menyeluruh, baru kita berbaiat kepadanya. Adapun pemimpin jamaah, ketua jamaah atau ketua kelompok, maka ini tidak ada baiat. Kalau ada yang mengajak untuk baiat kepada pemimpinnya, setiap jamaah, setiap kelompok, bisa dipastikan itu kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kita bisa pastikan atau kita bisa jadikan itu sebagai ciri-ciri. Kalau ada sebuah kelompok mengajak, kalau ikut kelompok ini harus baiat dulu, ya, kepada pemimpinnya. Nah, ini bahaya. Ini ciri-ciri kelompok yang menyimpang yang harus kita jauhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun ana qasamahum yaumal qiyamah. Rajulun u'tiya bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanu wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu." Allah Ta'ala, Allah berfirman, maksudnya dalam hadis qudsi, salasatun ana khasomahum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku akan memusuhi mereka pada hari kiamat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun u'tiya bi thumma ghadara.
Seseorang yang dia bersumpah dengan namaku, bersumpah berjanji dengan namaku, namun dia mengkhianati janjinya. Dia sudah bersumpah dengan nama Allah, tapi dia mengingkari. Wa rajulun ba'a hurran fa akala saman. Yang kedua, seseorang yang mengangkat atau menangkap, ya, seorang yang menangkap orang merdeka, kemudian dia menjualnya, lalu dia makan dari hasil jualan tersebut. Jadi dia menangkap orang yang merdeka, lalu dijual sebagai budak. Ini hukumnya tidak boleh. Dan itu dosa besar. Karena orang itu bisa menjadi budak kalau melalui peperangan. Ketika terjadi peperangan, kemudian ditawan, lawannya itu ternyata kalah, lalu ditawan, maka tawan-tawan ini bisa dijadikan budak. Tapi kalau tanpa peperangan tidak boleh. Ada orang berjalan kemudian ditangkap lalu dijual, dijadikan budak. Nah, ini tidak boleh. Kemudian warajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dan seseorang yang mempekerjakan karyawan, kemudian karyawan itu sudah melakukan tugasnya sesuai akad tapi tidak dikasih gajinya. Ini juga tidak akan atau akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, man qala ayadan min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamah wa la hujjatan lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya, maka dia akan bertemu kepada Allah pada hari kiamat la hujjatan lahu, tidak punya hujjah sama sekali, tidak punya alasan. Karena tidak ada alasan dalam Islam, tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kepada pemimpin. Justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu taat, sami'na wa ata'na, selalu taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau dalam hal-hal yang bermaksiat tidak ada ketaatan, namun bukan berarti harus membangkang, bukan berarti harus keluar dari barisan pemerintah tersebut. Tetap tidak taat, namun bukan berarti dia melawan ataupun membangkang kepada pemerintah. Kecuali disebutkan oleh Rasulullah SAW, kecuali engkau melihat pemimpinmu itu melakukan kekufuran yang nyata, kekufuran yang terang-terangan, boleh engkau untuk menggulingkan pemimpin tersebut. Tapi selagi pemimpin itu tidak melakukan kekufuran yang nyata, kekufuran yang nyata itu contohnya apa? Tiba-tiba kepala negara melarang mengumandangkan azan bagi kaum muslimin. Mulai sekarang kita keluarkan peraturan tidak boleh azan di negara Indonesia bagi kaum muslimin. Kira-kira gimana? Nah, ini boleh digulingkan. Mulai sekarang para wanita tidak boleh berhijab di negara Indonesia. Nah, ini kekufuran yang nyata. Tapi kalau tidak ada kekufuran yang nyata, walaupun pemimpinnya itu mungkin zalim, kebijakan-kebijakannya itu merugikan rakyat, dia mengambil harta rakyat atau merampas harta rakyat, pajaknya sangat mencekik rakyatnya, tidak boleh ada perlawanan, tidak boleh ada pembangkangan kepada pemimpin. Solusinya apa? Dengan bersabar. Rasulullah SAW cuma memberikan solusi ketika menghadapi pemimpin yang zalim, dan kita semua pasti akan menghadapi pemimpin yang zalim. Dan itu sudah sunnatullah, bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim yang merampas hartamu, memukul punggungmu. Dan itu sudah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran ketika ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang tidak memperhatikan rakyat. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sabar. Beliau hanya menyarankan sabar. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada saya sudah bersabar ini sekian lama. Jadi sabar sampai meninggal dunia, sampai bertemu dengan Rasulullah di telaganya.
Beliau mengkabarkan kalian akan menemukan pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis, maka sabar sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Jadi cuma itu solusinya. Kalau kita melakukan pembangkangan, melakukan perlawanan, justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena bahkan tadi kita sebutkan ketika melihat kekufuran yang nyata, lalu kita boleh menggulingkan pemerintah, menggulingkan pemimpin, itu pun harus dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh ada kerusakan yang lebih besar. Maslahatnya harus lebih besar daripada kerusakannya. Tapi kalau ternyata kerusakannya lebih besar, tetap tidak boleh menggulingkan pemerintah walaupun dalam kondisi dia berbuat kekufuran yang sangat nyata. Baik. Jadi agama Islam itu agama yang eh, sangat mengerti tentang kondisi manusia. Apa yang terbaik untuk manusia? Di antaranya adalah kalau mereka taat kepada pemimpinnya, maka itu akan memberikan manfaat yang besar. Walaupun ya mungkin mereka didolimi, mereka diambil hartanya, tapi kalau selagi mereka masih mentaati pemerintah, insya Allah itu akan meminimalisir kemungkaran. Baik. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak punya hujah, tidak punya dalil, ya. Karena dalil-dalil menganjurkan kita untuk taat kepada pemimpin. Waman mata walaysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dunia tidak ada baiat di lehernya, maka dia meninggal dalam kondisi jahiliyah. Karena begitulah masyarakat jahiliyah yang tidak mau diatur, tidak mau taat kepada pemimpinnya. Wa qala man ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah fal ta'tihi maniyatan wa huwa yu'minu billahi wa yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi wa man bayya'a imaman fa atahu safqatan yadahu wa samaratan qalbahu fal yuti'hu in istata' fa in ja'a akhar yunazi'uhu qadribu unuqal akhar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan ketika ada seorang pemimpin yang sah, kemudian ada pemimpin lain yang menyaingi pemimpin yang sah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, kemudian ingin dimasukkan ke dalam surga, maka faltatihi maniyatan wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya dia meninggal dunia dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini jaminan barang siapa yang uh, ingin dihindari dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, meninggal dunia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Kemudian dia berbuat kepada manusia sebagaimana dia suka dia diperlakukan seperti itu. Alias apa ini? Memiliki akhlak yang mulia. Punya akhlak yang mulia. Dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka diperlakukan seperti itu. Dan ini adalah pengertian daripada akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu apa? Yaitu kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita suka diperlakukan seperti itu. Kalau kita suka ketika ketemu dengan orang lain, dia senyum kepada kita, begitupun orang lain akan suka kalau kita senyum kepada mereka ketika bertemu. Kita suka ketika bertemu dengan orang lain, kemudian dia menyapa, maka orang lain pun sama. Mereka suka ketika kita bertemu, kita menyapa mereka. Nah itulah akhlak yang mulia. Kita suka, ya, ada orang yang memberi hadiah kepada kita, begitupun orang lain akan merasa suka kalau kita beri hadiah kepada mereka. Kalau kita suka dibantu oleh orang lain, begitupun orang lain suka kalau kita membantu mereka. Dan itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Bagaimana yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, yaitu namanya akhlak mulia itu
engkau memperlakukan orang lain sebagaimana engkau suka diperlakukan seperti itu. Wa man bay'a imaman fa'atahu safqatun yadahu wa samaratu qalbihi falyuti'hu in istata'a. Dan barang siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin, berbaiat kepada seorang pemimpin, kemudian dia berbaiat dan dia taat semampunya. Fa idza jaa akhar yunazi'uhu. Kemudian datang pemimpin lain yang ingin merampas kepemimpinan tersebut, fadribu unuqal akhar. Maka hendaknya bunuhlah pemimpin yang kedua itu. Ini kalau ada pemimpin saingan. Sudah ada pemimpin yang sah, tiba-tiba ada pemimpin lagi yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin. Maka yang kedua ini harus dibunuh. Dan inilah solusi untuk menjaga keamanan dalam sebuah negara, agar negara itu bisa aman. Kalau ada yang mengaku dirinya sebagai pemimpin untuk bersaing dengan pemimpin yang sudah sah, maka harus dibunuh karena untuk meminimalisir kemungkaran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yu'til amir faqad ata'ani, wa man yu'til amir faqad asani. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ini juga anjuran agar selalu mentaati pemimpin. Karena dengan mentaati pemimpin itu kita sedang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang beralasan, tapi pemimpinnya zalim, tapi pemimpinnya merampas harta rakyat, tapi pemimpinnya kebijakannya hanya untuk keluarganya saja, atau untuk kepentingan atau untuk kekayaan keluarganya. Kita mentaati dia itu bukan karena dianya. Kita mentaati presiden bukan semata-mata diri presiden itu, tapi kita mentaati presiden itu karena kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kenapa kita taat? Karena Allah perintahkan. Kenapa kita taat kepadanya? Karena Rasulnya memerintahkan kita untuk mentaatinya. Seandainya Rasulullah tidak memerintahkan kita mentaatinya, sama sekali kita tidak akan mentaati presiden tersebut. Tapi karena kita diperintahkan oleh Rasul, maka kita mentaatinya karena mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mentaati pemimpin yang zalim, kita dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Pemimpinnya kalau dia telah berbuat zalim kepada rakyatnya, dapat dosa atau tidak? Dia dapat dosa. Dan dosa dia yang tanggung sendiri. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tapi urusan kita dengan pemimpin itu adalah bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah perintahkan kita untuk mentaati pemimpin, maka kita jalankan walaupun pemimpin itu pemimpin yang zalim. Baik, wa qala wa man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak suka dengan pemimpinnya sesuatu, atau barang siapa yang tidak suka dengan pemimpinnya dalam suatu perkara, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabar kalau kita tidak suka dengan pemimpin tersebut. Fa innahu man kharaja min sultanin, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari barisan kepemimpinan atau barisan ketaatan kepada pemimpin sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan meninggal dunia dalam kondisi jahiliyah. Nah, ancaman-ancaman semacam ini menunjukkan perkara ini termasuk dosa besar. Karena meninggal dunia dalam kondisi jahiliyah, yaitu jahiliyah tidak punya iman, tidak punya ketaatan, ini kondisi jahiliyah. Waqala sallallahu alaihi wasallam,
man kharaja minal jama'ah qayyada shibran faqad khala'a rabqatul Islam min unuqihi. Barang siapa yang keluar dari barisan barisan atau dari jamaah, ya, dari barisan jamaah. Barang siapa yang keluar dari barisan uh, ketaatan kepada pemimpinnya sejengkal saja, maka dia telah keluar dari tali kesetiaan di dalam Islam yang uh, di yang terdapat di lehernya. Di dalam agama Islam, ya, kita punya janji setia dan ini diibaratkan tali itu diikat di leher, ya. Bagaimana kita itu harus mentaati pemimpin seperti leher itu diikat. Ya, kalau ditarik ke sana ya ikut, ditarik ke sini ya ikut. Baik, ini ibarat tidak ada pilihan kecuali harus taat, yaitu eh, di lehernya, diletakkan tali di lehernya. Barang siapa yang keluar dari jamaah, ya, dari barisan qayyada shibran, walaupun hanya sejengkal saja, maka dia telah keluar dari tali syariat. Wa hadza sahihun min wujuhin iddatin sahah wa ayyu jurmin a'dham min an tubayyi rajulin thumma tunzi'u yadaka min ta'atihi wa tanqusu safqatin wa taqatalahu bi sayfika wa an takhdalahu hatta yaqtul. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan keburukan apa yang lebih besar daripada engkau pernah berjanji kepada seseorang, engkau berbaiat berjanji kepada seseorang, kemudian engkau uh, mengeluarkan atau engkau keluar dari perjanjian tersebut, engkau mengkhianati perjanjian tersebut. Watan kusu safqatin, kemudian engkau batalkan, ya, perjanjian itu. Kalau engkau membunuhnya dengan pedangmu, au tuqdalahu hatta yuqtal, atau engkau biarkan dia sampai dia terbunuh, tidak ditolong. Ini merupakan dosa dan kedzaliman yang sangat besar. Jadi seorang rakyat, dia sudah membaiat kepada pemimpinnya, maka dia harus taat. Kemudian dia harus siap menolong pemimpinnya tersebut, ya, ketika ada yang ingin menyakiti pemimpinnya, dan dia berusaha untuk menolongnya. Jangan sampai ketika pemimpinnya itu ingin dibunuh oleh orang lain, kemudian dia biarkan. Jadi di sini kata Imam Az-Zahabi, mana kezaliman yang paling besar atau keburukan yang paling besar bagi seseorang yang sudah baiat kepada pemimpinnya, kemudian dia keluar daripada ketaatan tersebut, kemudian dia batalkan, ya, perjanjian tersebut, lalu dia menyerang pemerintahnya dengan pedangnya, kemudian dia melihat pemimpinnya sedang dibunuh lalu dia biarkan saja, maka ini merupakan kezaliman yang besar. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina sila falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Ini merupakan larangan kepada orang yang mengangkat senjata ataupun mereka-mereka yang menyerang pemerintahnya atau menyerang pemimpinnya, maka ini bukan golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat orang di dalam berinteraksi dengan pemimpinnya, itu bisa dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis orang ketika berinteraksi dengan pemimpin yang zalim. Tapi kalau berinteraksi dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang soleh, insya Allah semua bisa menerima. Ya, Pak ya. Nah, yang menjadi persoalan apabila pemimpinnya itu pemimpin yang sebaliknya, yang zalim, yang kasar, yang bengis, yang mengambil harta rakyatnya. Nah, bagaimana sikap manusia kepada pemimpin tersebut, ya? Sekurang-kurangnya ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini mereka mengkafirkan pemerintah atau pemimpin yang zalim. Ketika ada pemimpin yang zalim, mereka langsung katakan ini kafir.
Kalau sudah kafir berarti boleh untuk diperangi, halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, ini kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Kita tadi membaca hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin apapun kondisinya. Ketika pemimpinnya soleh ataupun zalim, ketika pemimpinnya bagus ataupun buruk, tetap taat dan cuma bersabar. Berarti ini kelompok yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini mereka tidak mengkafirkan, mereka katakan ini bainal manzilatain. Pemimpin yang zalim itu ya tidak kafir ya tidak mukmin. Apa? Ya enggak tahu, yang penting tidak kafir ya tidak mukmin. Ini kelompok Mu'tazilah. Tapi mereka berpandangan ini pemimpin ini wajib digulingkan, wajib dilengsarkan. Ini juga menyimpang dari ajaran Islam, dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersabar ketika mendapati pemimpin yang zalim. Lalu kelompok yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ketika mendapati pemimpin yang zalim bersabar dan mendoakan. Ini kelompok yang sejuk, ya, kelompok yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendapati pemimpin yang zalim bersabar, bahkan sampai pemimpin itu mengambil, merampas harta kita, tetap bersabar sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya. Kemudian mendoakan pemimpin tersebut. Karena tidak ada yang tahu, namanya hati itu berbolak-balik. Mungkin tadinya dia menjadi pemimpin yang zalim, tapi Allah bisa membolak-balikkan hatinya menjadi orang yang soleh, karena doa yang tulus dari orang yang dizalimi. Jadi doa orang yang dizalimi itulah mustajab. Kalau kita dizalimi, lalu kita gunakan kesempatan itu untuk mendoakan kebaikan, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah jadikan pemimpin itu pemimpin yang baik. Makanya disebutkan oleh para ulama, seandainya kalau aku punya satu doa yang mustajab, maka aku gunakan itu untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Karena kalau kebaikan diri saya sendiri, maka itu hanya untuk diri saya saja. Tapi kalau saya doakan kebaikan itu untuk pemimpin saya, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Ini luar biasa. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin yang zalim, yaitu harus bersabar, kemudian tetap taat dan mendengar mereka, kecuali tadi kalau pemimpinnya benar-benar menampakkan kekufuran yang nyata, barulah di situ ada bolehkan untuk menggulingkan pemimpin tersebut, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh ada kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran sebelum menggulingkan pemimpin tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azinallahu wa iyyakum. Dari sini, ya, maka solusinya ketika menghadapi pemimpin yang zalim yaitu cuma bersabar, kemudian mendoakan. Sabar, kemudian mendoakan. Lalu berusaha, kita semua berusaha untuk mencetak generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik. Dan itu semua dari rakyat. Kita nggak bisa mencita-citakan punya pemimpin yang soleh, punya pemimpin yang baik, kemudian kita nggak ada upaya sama sekali. Karena pemimpin yang soleh itu lahir dari siapa? Rakyat itu sendiri. Cerminan pemimpin itu cerminan rakyat. Seperti itu rakyatnya, maka seperti itu juga pemimpinnya. Jadi yang harus dievaluasi bukan hanya pemimpin, tapi rakyatnya harus mengevaluasi. Suatu ketika ada orang yang berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kamu di zamanmu atau di zaman pemerintahanmu kok banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi pertikaian,
tidak seperti di zamannya Abu Bakar, tidak seperti di zamannya Umar, di zamannya Utsman. Kenapa di zaman kepemimpinanmu ya kondisi kita seperti ini? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, rakyatnya seperti saya. Tapi di zaman saya menjadi pemimpin rakyatnya seperti kamu. Jadi wajar kenapa terjadi kerusuhan, terjadi kerusakan ya. Karena rakyatnya kayak kamu-kamu semua gitu ya. Tapi kalau di zamannya Abu Bakar kenapa damai? Di zamannya Umar kenapa tentram, adil, makmur? Karena rakyatnya ya kayak saya-saya ini. Jadi itulah bagaimana cerminan ya, seorang pemimpin dari rakyat. Kita semua tentunya berusaha untuk memiliki pemimpin yang adil, ya, yaitu dari usaha kita semuanya dan dari rumah kita. Ya. Kita jangan menengok ke kanan, menengok ke kiri, tapi lihat dalam rumah kita. Kita siap mencetak pemimpin yang adil, yang bijaksana, atau kita nggak peduli sama sekali untuk itu. Kalau masing-masing kaum muslimin memperhatikan kepemimpinan dari dalam rumahnya, yaitu dia siapkan anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, maka insya Allah nggak butuh waktu lama kita mendapatkan pemimpin yang luar biasa. Tapi kalau di zaman kita sekarang ini, rata-rata keluarga-keluarga muslim itu jarang mempedulikan untuk masa depan negaranya, tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin. Jadi yang dia siapkan gimana anaknya nanti bisa sekolah, bisa kuliah, dapat kerja, gajinya lumayan, selesai. Jadi hanya sampai segitu aja. Tidak membayangkan bagaimana anak saya ini bisa menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin kaum muslimin yang bisa mengatur dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar seperti ini. Dan kalau kita punya anak-anak yang cerdas, yang jenius, arahkan untuk menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan cuma biar kuliah, dapat kerja, selesai. Teman-teman, ya, kalau punya anak yang cerdas-cerdas, cuma hanya untuk sebatas dirinya saja. Allah alam isab, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit, insya Allah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Jadi kita semua perlu punya perhatian terhadap agama, terhadap negara, terhadap lingkungan kita. Dan kita semua juga peduli bagaimana setiap keluarga muslim mempersiapkan generasinya untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, menitipkan kepemimpinan itu dididik sejak dari rumah, bukan dari sekolahan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang doanya orang-orang yang ibadur rahman. Apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan untuk kami istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya, pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat yang pertama Allah berbicara tentang permohonan kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Namun ayat yang selanjutnya atau eh, kalimat selanjutnya Allah sebutkan, dan jadikan untuk kami pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan pemimpin yang takwa itu dihasilkan dari setiap rumah kaum muslimin. Orang tuanya lah yang mendidik anak itu menjadi pemimpin yang muttaqin, bukan dari yang lain. Yang lain itu untuk eh, setelahnya. Adapun dasar pondasi kepemimpinan itu harus dari rumah, dari orang tuanya. Ya sejak kapan ya? Sejak anak ini lahir sampai usia sekolah, dia harus mendapatkan kepemimpinan dari rumahnya. Dari orang tuanya dia mendapatkan kepemimpinan, bagaimana orang tuanya mendidik anaknya menjadi pemberani. Bahkan di zaman dahulu bagaimana para sahabat itu sengaja ya membiarkan anaknya di tempat-tempat yang gelap. Supaya apa? Supaya berani. Jangan jadi anak yang suka cengeng, yang menangis. Tapi dididik untuk anak yang memberani. Kemudian baru nanti di bangku pendidikan, di sekolah baru bisa mendapatkan ilmu kepemimpinan dan yang lainnya. Tapi dasarnya itu adalah dari orang tuanya, dan itu bisa terrealisasi kalau kita semua punya kepedulian. Nah, kita ingin punya cita-cita yang besar, ingin anak kita menjadi bermanfaat untuk bangsa dan negara yang manfaatnya besar, maka disiapkan ya, sejak lahir itu disiapkan agar anaknya menjadi orang-orang besar. Kemudian dari pembahasan ini juga eh, kita bisa simpulkan bahwa seorang muslim harus taat kepada pemimpinnya. Apapun yang terjadi, apakah pemimpinnya zalim kepadanya, dia tetap taat. Dan ini bukan berarti eh, kita menjilat kepada pemimpin tersebut. Jadi harus dibedakan antara taat kepada pemimpin dengan menjilat kepada pemimpin. Kita menganjurkan orang untuk taat kepada pemimpin, bukan kita sedang menjilat pemimpin, bukan. Tapi karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap seorang muslim yaitu bersabar dan mendoakan ketika pemimpinnya zalim. Ini bagi rakyat. Adapun bagi orang-orang yang uh, memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki wewenang, maka dia menasehati dan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin tersebut. Jadi bukan berarti kita sabar dan mendoakan selesai, tidak. Ketika melihat pemimpin yang zalim, ada orang-orang yang tugasnya meluruskan pemimpin itu, tugasnya menasehati pemimpin itu, dan itu bukan tugas semua rakyat. Ada orang-orang yang punya wewenang, bukan setiap rakyat. Nah, setiap rakyat bagaimana sikapnya? Bersabar dan
mendoakan. Dengan demikian, insya Allah Allah akan memberikan sebuah wilayah, sebuah negara yang menjadi baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Allahu alam bishawab. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Silakan. Bagaimana sebelum-sebelumnya apa? Penentuan hari raya ya. Kita sebagai seorang muslim ikut yang mana ya. Jadi jelas ya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya sumu ina yasumun nas wa yuftaru ina yuftiru an nas atau hiftaru al-qaum. Jadi berpuasalah ketika manusia berpuasa dan berbukalah ketika manusia berbuka. Maksudnya apa? Secara berjamaah. Dan untuk mendapatkan secara berjamaah harus dengan satu komando. Kalau dua komando, maka nggak akan berjamaah. Kita akan mencapai tingkat bersama-sama, puasanya bersama-sama, berbukanya, berlebarannya bersama-sama, itu kalau satu komando. Nah, untuk mendapatkan satu komando, kemungkinan besar untuk supaya bisa mendapatkan satu komando, itu dari ormas atau dari pemerintah. Tentunya dari pemerintah, supaya bisa menjadi satu komando, semuanya serentak. Tapi kalau dari ormas, belum tentu semua ormas yang lain setuju dengan ormas tersebut. Maka akan menimbulkan perbedaan yang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpuasa bersama pemimpin, bersama pemerintah. Ya. Walaupun mungkin di negara kita agak berbeda, ya. Bahkan negara kita, pemimpin kita yang memberikan izin kepada ormas-ormas untuk menentukan kebijakan. Ini yang eh, apa namanya berbeda di negara kita. Seharusnya pemimpin itu dia independen dan dia tidak mau ada perbedaan. Seharusnya ya, idealnya pemimpin itu tidak mau ada yang berbeda dengannya. Tapi ini Allah alam, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada Allah alam kenapa bisa terjadi pemerintah kita mengizinkan sebagian ormas untuk menentukan sendiri. Nah, ini apa alasannya kita juga tidak tahu. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau kita, sikap kita bagaimana? Ikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Allahu alam. Membaiat itu setelah pemimpin terpilih ya. Sedangkan ikut pemilu atau mencoblos ini metode untuk mendapatkan pemimpin atau proses untuk mendapatkan pemimpin yaitu dengan ya mencoblos itu. Nah, kalau untuk mencoblos ini masuk dalam ranah mana yang lebih besar manfaatnya dan mudaratnya. Kita ikut mencoblos itu apakah lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya. Jadi pandangnya ada atau bahkan mana yang lebih ringan dari dua keburukan. Ini tentang mencoblos. Nah, setelah pemimpin ini sudah terpilih, maka disitulah semua rakyat wajib membaiat. Wajib membaiat seperti apa? Yaitu ya setelah pemimpin ini sudah disumpah atau sudah diangkat menjadi pemimpin yang sah, jadi situlah semuanya taat dan patuh mendengarkan pemimpin tersebut. Ya, tidak boleh ada lagi pemimpin yang lain. Walaupun yang membayar itu adalah perwakilan rakyat. Jadi bukan semua rakyat menjabat tangan pemimpin itu, tapi
wakil-wakilnya rakyat. Atau dalam istilah biasa syariah dinamakan ahlul hil wal aqd. Mereka lah yang bertugas untuk membaiat pemerintah. Dia terdiri dari para ulama, terdiri dari para aparat atau yang menjadi wakil rakyat tersebut, itulah yang bertugas membaiat pemerintah atau pemimpin tersebut. Nah, Allahu a'lam. Baik, barangkali cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.